Bekasi ini daerah yang semua ada, Pak. Sumber daya alam kita punya. Betul. Kawasan industri terbesar se Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara, betul sekali. Gitu kan. Lahan pertanian kita mesti produktif. Betul. Kan gitu. Nah, cuma problemnya kenapa gitu loh. Masih banyak hal-hal yang sangat fundamental saja, gitu. Hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar masyarakat saja itu masih kurang sentuhan yang lebih baik. Ini perlu menjadi atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tribun Bekasi, senang berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Tribun Bekasi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi, Bapak Ade Sugeng. Beliau politisi muda yang penuh semangat dan sudah membuktikan bahwa beliau memang politisi yang handal. Selamat bertemu kembali Pak Ade Sugeng. Siap Mas, terima kasih Mas. Ya. Sudah 6 bulan lebih Pak yang menjadi DPRD di Kabupaten Bekasi. Ya kalau dari pelantikan kita kan September lah ya. Nah, dari apa Pak pengalaman selama 6 bulan ini yang paling berkesan sebelumnya Bapak belum pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pak? Belum. Baru sekali ini dan langsung menjadi ketua. Alhamdulillah. Apa pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan tugas sebagai ketua DPRD Kabupaten Bekasi? Ya yang paling berkesan ya saya sering pulang malam jadi sekarang. Sebelumnya enggak banyak. Ya karena banyak pembahasan yang butuh waktu lebih lah ya kita kan. Nah, makanya alhamdulillah cukup produktif lah teman-teman sekarang ini, kalau nggak salah sudah hampir 12 perda yang kita bahas itu. Ya. Dan baik yang baru maupun maupun tinggalan dari yang sebelumnya, periode sebelumnya yang kita selesaikan. Melanjutkan yang sebelumnya. Ya? Betul. Kalau boleh tahu sebelumnya Pak Ketua ini pegawai 9 to 5 atau gimana kok sekarang jadi belum? Nah, saya memang lama berkecimpung di partai gitu lah. Jadi fungsionaris partai di Partai Golkar dan juga karena dulu sempat di tenaga ahli jadi ini juga menjadi pengurus di MKGR kan gitu ya. Ya selain itu paling hanya wira swasta ini aja biasa-biasa lah. Ketika berkecimpung di partai politik pun juga pasti juga sering pulang malam sih. Ya biasa. Intensitasnya tidak seperti pas sudah jadi dewan lah. Oh gitu. Tapi menikmati Pak ya, senang ya? Ya kerjaan kalau dinikmati maka insya Allah menikmati. Dari 12 perda tadi Pak, paling sulit apa Pak pembahasannya atau paling alot gitu mungkin Pak? Yang paling alot itu yang kami rasakan ya LKPJ ya. LKPJ itu laporan pertanggungjawaban. Karena kita eksekutif pemerintahan kita ini kan Bekasi selama periode kemarin itu kan bergonta-ganti pimpinan banyak sekali. Makanya sering sekali kita lihat kebijakan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ini yang menjadi tugas kita nih sekarang. Alhamdulillah Pak Bupati hasil pilkada kemarin sudah ada dan teman-teman dewan juga sudah ada insya Allah. Makanya kita baru saja menyelesaikan RPJMD yang kita harapkan itu menjadi pegangan bersama untuk proses pembangunan Bekasi 5 tahun ke depan. Iya. Mungkin saya tadi ini Mas Yoga, Pak Ade. Ya. Kan Pak Ade kalau lihat dari pengalaman organisasi ini cukup banyak nih ya. Ketika melakukan sebuah kebijakan gitu kan, apalagi ini berhubungan dengan peraturan daerah. Apa ada sisi Pak Ade? Ada sisi sulitnya nggak sih ketika memutuskan sebuah kebijakan, apalagi bicara APBD kan tentunya bicara soal transparansi. Betul. Artinya kita bermitra dengan masyarakat, dengan warga gitu kan. Apa sih, ada nggak titik yang mungkin agak sensitif? Wah ini kayaknya kepentingan politik, kayaknya nggak mungkin nih saya lakukan kebijakan gitu loh. Dalam memutuskan sebetulnya peraturan. Yang paling kita sulit itu, yang saya rasakan itu adalah bagaimana meramu keterbatasan yang ada dengan keinginan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah. Ya,
ya kan ibaratnya kita hanya punya keterbatasan anggaran, tapi kebutuhan ini banyak sekali. Banyak. Nah itu maksudnya. Dan itu yang membuat akhirnya teman-teman di dewan sini itu perlu agak sedikit menguras pikiran gitu. Karena kalau kita tarik yang di sini, kita lebih prioritaskan ke sini, kita tinggal. Ya, tapi kalau kita pukul rata tidak terlihat. Nah, yang seperti itu kan akhirnya kita mana skala prioritas. Oke. Skala prioritas yang akhirnya kita mencari mana skala prioritas. Ya. Nah, skala prioritas itulah yang selalu kita jadikan sebagai pegangan untuk membangun Bekasi. Ya. Nah, dalam hal ini Pak Bupati sudah nitip pesan ke kita itu, ke teman-teman dewan untuk kedepannya dalam nanti pembahasan untuk APBD lanjutan, kebutuhan dasar masyarakat itu yang menjadi prioritas kita. Nah, itu yang akhirnya kita sebagai pimpinan itu sempat rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi, dengan pimpinan AKD untuk menyampaikan bahwa tolong nanti prioritas kita pada hal-hal kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga yang kita sekarang tangkap dari apa yang menjadi keinginan Pak Presiden, yaitu ketahanan pangan. Nah, gitu. Kita punya lahan yang masih cukup bagus dan hasil panennya juga bagus. Tinggal bagaimana kita maksimalkan. Minimal itu buat stok pangan Kabupaten Bekasi lah. Seperti itulah. Iya. Pak Ketua, dalam hubungan dengan eksekutif, bagaimana legislatif dan dalam ini hubungan dengan komunikasi ataupun koordinasi dengan... Ya kalau dianggap ini lagi bulan madu sih Bang, baru 6 bulan kan, jadi karena baru mulai ya. Baru mulain kita kan, kita baru mulain dan sama-sama pada proses saling memberikan informasi. Kita sedang meminta Pak Bupati kadang-kadang apa yang menjadi prioritas mereka, kan gitu, pemerintahan daerah dalam hal ini, kan gitu. Dewan juga masih, kita ini 3 dari 55 kan 37 atau 38 itu baru. Anggota dewannya, anggota dewan itu baru. Jadi semangatnya masih ya. Alhamdulillah semangat yang ada ini memang saya terus ingin kita maintain gitu, agar apa yang dirumuskan, apa yang dibicarakan dan apa yang disampaikan itu nanti dalam pembahasan kita bersama itu bisa produktif lah. Jadi nggak ada kendala komunikasi dengan pihak eksekutif, dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, dengan Kepala Dinas? Alhamdulillah selama ini kita komunikasi terjalin dengan baik, bahkan juga tidak hanya dengan pemerintah daerah, kita juga membangun komunikasi dengan Forkopimda, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan negeri, dengan Dandim. Jadi bahkan kita itu juga menginisiasi untuk ada Satgas Aset, karena kita melihat Bekasi ini banyak aset-aset yang perlu diselamatkan. Alhamdulillah tadi saya baru juga belum lama habis ketemu dengan Kepala BPN, dan beliau sangat welcome dan bahkan sudah menyiapkan ruangan khusus untuk mensertifikasi aset-aset pemerintah daerah yang selama ini masih belum selesai. Salah satunya mungkin karena ada pembangunan juga ya, salah satunya belum lama ini kan muncul di Setu ya, sekolah kena pembangunan jalan tol. Bagaimana itu Pak Ketua itu melihat ininya? Ya itu kita sudah sempat udah 2 kali saya ingat kita panggil itu Dinas Pendidikan. Nah, waktu itu memang ada kendala dalam hal legalitas tanahnya. Alhamdulillah ya, dengan pertemuan kami itu, karena memang kemarin sempat ada pergantian di BPN-nya. Sekarang alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah dalam waktu segera bisa terrealisasi. Karena memang kita sudah mewanti-wanti ini biar cepat gitu, karena kan ini banyak orang terganggu dengan terbengkalainya ini Mas. Karena kan ini masalah pendidikan kan gitu ya. Betul. Satu sisi pembangunan jalan tol juga terganggu. Masyarakat kita juga
yang anaknya Iya. sekolah di situ juga Cuma sudah pemindahan tidak sudah nyaman. nggak bisa secepat itu, Betul. secepat yang kita bayangkan. Karena kan ada proses hal-hal yang ternyata pas kami telusuri memang butuh legalitas yang pasti biar, karena ini kan sebetulnya kalau ini kan nggak rumit Mas kalau legalitasnya udah clear mah, karena kenapa? Ini kan dari pemerintah ke pemerintah. Iya. Ya kan ini kan dari pemerintah ke pemerintah intinya. Baik Pak, kalau sepanjang Pak Ketua bekerja sama lah dengan Pemda Kabupaten Bekasi ini, Pemkab Kabupaten Bekasi ini, apa yang perlu ditingkatkan dari Pemkab? Sisi Pemkab ini? Ada beberapa hal yang kita sering bicarakan dengan Pak Bupati, terutama pimpinan ketika kita Bupati. Yang pertama, tentu Pak Bupati perlu membangun soliditas di tingkat aparatur sipil negara, karena dialah pemegang tongkat komando tertinggi. Betul. Tentu dia harus punya pasukan yang bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang beliau inginkan, tentu sesuai RPJMD yang kita susun bersama-sama, kan begitu. Pak Bupati ini kan lumayan gesit sama Pak Wakil. Ya mudah-mudahan ASN-nya juga harus bisa gesit lah, gitu. Jadi kalau kita tuh sering bilang ya jangan tunjangannya saja besar, juga seharusnya berpikir besar untuk Bekasi kan gitu. Betul. Terus yang kedua juga kita juga memberikan penekanan kepada Pak Bupati agar bisa memaksimalkan menggali potensi pendapatan daerah. Karena kalau terus begini saja, saya kira tidak akan ada pembangunan yang signifikan. Tuntutan lebih banyak, gitu. Tapi pendapatan tidak ada, terus mau gimana? Ya, betul. Kan gitu. Betul. Kan tidak mungkin gitu proses pembangunan bisa berjalan sesuai harapan gitu kalau tidak ada pendapatan yang seimbang. Nah makanya kita minta gitu loh. Bahkan kita sudah berkali-kali ke Pak Bupati coba gali potensi. Kan kalau kita lihat Bekasi ini daerah yang semua ada, Pak. Sumber daya alam kita punya. Betul. Strategis Bekasi itu. Iya. Strategis. Kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Oke, se-Asia Tenggara, betul sekali. Gitu kan. Lahan pertanian kita mesti produktif. Betul. Kan gitu. Nah, cuma problemnya kenapa gitu loh. Ya. Masih banyak hal-hal yang sangat fundamental saja, gitu. Hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar masyarakat saja itu masih kurang sentuhan yang lebih baik. Ini perlu menjadi atensi menurut saya. Betul. Mungkin gini Pak Ade ya. Sedikit dalam tanda kutip ya, ini kan publik menilai ya ada ketidaktegasan ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Ade. Lembaga legislatif yang ketidaktegasan lembaga legislatif ini kan dalam mengatasi permasalahan buruh dan investasi di kabupaten. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama gitu loh dari perspektif Pak Ade sebagai pimpinan di legislatif itu, apa sih yang menjadi concern agar tidak terjadi gitu? Ini perspektif dari publik ya, masyarakat terhadap Iya, hal tersebut. tugas kita itu kan mengawasi dan memberikan paling bisa kita memberikan rekomendasi Oke. terkait masalah kawasan industri dan industri yang banyak di kita. Betul. Kita sudah bilang ini aset yang harus kita jaga. Betul. Gitu. Karena tidak semua daerah punya seperti kita. Betul. Jadi ini potensi yang harus kita jaga. Di sisi lain juga kita juga tidak boleh menafikan keberadaan tenaga pekerja kita. Betul. Gitu. Nah ini harus memang di-maintain dengan baik. Kita tidak boleh lebih berpihak kepada satu pihak. Kita harus seimbang. Satu sisi kesejahteraan buruh perlu diperhatikan, tapi di sisi lain juga kenyamanan orang berinvestasi harus terus dijaga. Betul. Lah kalau umpamanya tidak ada kenyamanan berinvestasi, Betul. nanti kalau mereka tiba-tiba kabur aja. siapa yang mau kerja di mana? Tapi kita juga minta juga ke perusahaan. Kalau toh pun juga ada teman-teman buruh yang kira-kira memang secara hal itu tuntutan sesuai peraturan, ya tolong dong diakomodir. Kan seperti itu aja, Mas. Jadi
sama-sama saling menguatkan dan sama-sama saling saling menguntungkan lah. Simbiosis mutualisme itu perlu dibangun. Betul. Nah, tugas kita kan pemerintah kan ya memediasi itu, membuat regulasi yang kira-kira bisa bisa bermanfaat untuk dari si industri dan juga untuk si buruhnya. Jadi butuh keahlian menjadi penengah ini, Mas. Betul-betul. Oh iya, Mas. Di tengah-tengah Kita kan investor yang menanamkan investasi dan daerah lain, Mas, itu membuat beberapa kebijakan, membuat beberapa macam insentif untuk mendatangkan perusahaan. Betul. Kita ini sudah dianugerahi. Ketika kita harus jaga. Betul. Kenapa tadi saya nanyakan itu Pak Ade? Karena konteksnya gini. Ini kan Pak Ade ketua DPRD, kader partai juga kan, Partai Golkar. Tentu ketika bicara kepentingan partai, pasti itu harus diprioritaskan. Makanya saya tadi menanyakan hal tersebut. Ini gimana posisi Pak Ade sebagai pimpinan kan, ketika melakukan sebuah kebijakan, pastinya kan harus berdasarkan mengakomodasi kepentingan partai gitu kan. Tapi di sisi lain itu berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Nah itu kenapa saya tanyakan seperti tadi gitu. Ya artinya posisi itu kan harus benar-benar dimaksimalkan sebagai pimpinan di DPRD gitu loh. Gitu Pak Ade. Ya kalau saya sih selama ini diberikan pembekalan, diberikan pelatihan dari partai politik, lebih banyak bagaimana kita mampu menerjemahkan apa yang menjadi tanggung jawab kita itu untuk masyarakat. Toh juga apa yang kita lakukan kalau baik buat masyarakat itu kan dampak buat partai, ke kita. Jadi itu. Jadi saya kira kita tidak mungkin juga Bang gitu melawan keinginan masyarakat gitu, mengedepankan kepentingan partai. Nanti malah jika saya kira partai juga memberikan mandat kepada kita untuk bisa bekerja sesuai amanat masyarakat yang takdir Golkar kan gitu juga kan, suara rakyat suara Golkar. Ya udah kita seperti itu. Ini menyinggung soal partai politik dan Pak Ade dan anggota-anggota dewan yang lain adalah hasil pemilu. Betul. Pemilu sudah beberapa kali kita mengadakan pemilu langsung. Belum lama ini MK memutuskan bahwa pilkada dan pemilu nasional akan dipisahkan. Betul. Kemungkinan nanti ini masih wacana Pak ya, nanti Pak, kemungkinan kawan-kawan di DPRD di kota dan kabupaten ini akan diperpanjang sampai 2 tahun gitu. Bagaimana Pak Ade melihatnya ini? Kan ada perpanjangan 2 tahun ini juga ada punya potensi bahwa ini akan menjadi konstitusional. Bagaimana Pak Kadra melihatnya? Ya itu kan produk Mahkamah Konstitusi ya. Dan memang kalau kita lihat di undang-undang bahwa apapun yang menjadi produk Mahkamah Konstitusi itu menjadi putusan yang final and binding itu ya, final dan mengikat. Maka dari putusan itu tentu kami juga sering asosiasi DPRD Kabupaten Kota gitu kumpul membahas masalah ini. Tapi prinsipnya kami semua menunggu apa yang setiap partai politik kayak kami ini di Golkar juga sedang dikaji oleh DPP. Bagi kami sebagai instrumen partai politik menjadi kadernya itu apapun yang menjadi kebijakan partai politik tentu sudah berdasarkan hasil kajian dan hasil pemahaman yang dalam. Belum lama seminggu lalu kami baru saja ada juga seminar yang diisi oleh Prof. Mahfud, ya Bu Valina Singka dan Pak Arteria di DPP Partai Golkar membahas masalah hal ini. Nah makanya kami siap menunggu saja apa yang nanti menjadi keputusan dan kebijakan teman-teman para senior kami di DPP. Apalagi teman-teman itu kan nanti yang akan para senior-senior ini yang membuat produk undang-undangnya di DPR RI. Nah, mumpung nih belum jadi keputusan nih. Betul. Boleh nggak kalau Pak Ketua Pak Ade menyampaikan pendapat Bapak sebagai seorang politisi, sebagai seorang anggota DPRD? Ya, kalau seperti itu sih Bang, semua juga pertanyaan itu saya kira kalau ditanyakan semua anggota DPRD ya senyum aja paling. Tapi kan kalau lihat dari putusan MK itu kan jelas di situ yang kita baca. Nah, diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk membuat constitutional engineering-nya. Nah,
proposal engineering inilah yang kita tunggu apa yang menjadi rumusan, apa yang menjadi kajian para tokoh-tokoh kami, para politisi kami, terutama di Partai Golkar, yang akan merumuskan seperti apa. Selama 6 bulan di DPRD Kabupaten Bekasi ini, kan pasti ada juga keluhan-keluhan tentang, kan di sini ada namanya Mahkamah MKD, Mahkamah Kehormatan Iya. Dewan. BKD ya istilahnya. Oh, BKD kalau BKD di Badan Kehormatan. Ada pengaduan Pak tentang etika anggota dewan yang tidak sesuai etik atau apa gimana? Ada waktu itu ada satu aduan dan sudah diproses dan diberikan teguran. Begitu ya. Sudah ada. Belum ada yang sampai PAW? Oh tidak. Kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi ini baru, dan juga kami kemarin waktu itu hasil BKD ini masih hanya bersifat teguran lisan. Yang boleh tahu apa Pak yang diadukan Pak? Lebih ke disiplin kah atau lebih ke apa? Ya lebih pada lebih pada disiplin. Disiplin ke anggota dewannya itu. Iya, seperti itu. Tadi soal disiplin, Mas Yoga. Sekarang mau saya tanyakan soal perda. Berapa perda inisiatif yang sudah diciptakan oleh DPRD Kabupaten? Seingat saya itu ya, kita baru berapa? 8 bulan ya. Iya. Itu sudah dua inisiatif. Perda apa aja? Satu perda insentif, Oke. yang satu lagi perda desa presisi. Oh, desa presisi. Iya, itu inisiatif. Tapi kami juga banyak menyelesaikan perda-perda yang sebelumnya Yang masih belum selesai. Oh, Perda damkar, perda sampah. Sekarang ini LP2B yang masih tarik-menarik. Tarik-menariknya sebetulnya LP2B itu waktu sebelumnya itu tidak selesai karena sinkronisasi datanya belum selesai. Oke. Nah sekarang sinkronisasi data udah selesai, hanya ketika ingin kita masukkan ke pasal di pemerintah provinsi masih mengkaji dulu apakah memang boleh dimasukkan luasan angka wilayah yang bisa masuk di dalam LP2B tersebut atau tidak. Itu aja. Itu udah selesai sih pengajiannya semua. Intinya ini inisiatif baru 2 ya Pak De? Baru 2. Target berapa Pak De kira-kira? Kalau satu periode. kita ini kan ngitung waktu juga Pak ya, hitung waktu Bang. Kalau secara keseluruhan saya kira itu udah cukup hampir 12 itu udah. Ya kan kita udah ada LKPJ, ya hampir APBD, hampir 8 atau 10 lah. 8. Untuk itu Ya. dalam jangka waktu belum satu periode loh. Kan keren, gitu. Keren. Jadi cukup bagi saya itu sebuah start yang bagus buat teman-teman dewan dan karena kita ingin maksimalkan saja waktunya. Iya. Kan juga ada waktu-waktu yang memang kebutuhan waktu kan gitu. Sedangkan kita mau banyak inisiatif yang sudah temukan dewan. Cuma kan juga dari dinas-dinas ini banyak yang penting. Contoh umpamanya inisiatif teman-teman dewan ini sekarang sudah mulai muncul. Mau ada insentif PSU. Nah, PSU itu jadi kita ingin tuh sepadan jalan, fasilitas umum itu harus kita sertifikasi menjadi aset pemerintah daerah agar terkelola dengan baik. Jadi nanti lebih bagus. Terus juga kita juga ingin ada kajian tentang pemekaran kecamatan. Oh, rencana pemekaran kecamatan dan juga kita akhirnya nyambung. Kebetulan juga Pak Gubernur coba buat kajian pemerintah ini desa pemekaran desa. Oh, oke. Bayangin Mas, di Bekasi ini ada satu desa penduduknya 140.000. Satu desa. Wow. Desa apa tuh Pak? Desa Sumberjaya, Tambun Selatan. Nah iya, satu desa itu. 140.000. Wow. Itu bisa dipecah jadi 2. Ya, artinya kan itu kan bagaimana coba rasio pelayanannya? Iya. Ada di kelurahan di Bahagia itu jumlahnya 120.000 satu kelurahan. Jadi rasionya sudah itu 120.000 itu hak pilih, bukan jumlah penduduk. Penduduknya lebih banyak. Nah, itu betul begitu. Ada yang belum KTP-an,
Ini kan rasio yang menurut saya gitu mau diapapun agak repot. Gimana orang memberikan pelayanan dengan jumlah penduduk begitu banyak? Ya, ya. Gitu. Nah ini yang akhirnya kita perlu lakukan penelaahan tentang itu. Ya. Menarik. Baik Pak Ketua, panjang tadi kita mungkin ada kata-kata ini Pak Ketua, pesan-pesan untuk warga Kabupaten Bekasi, apalagi di Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat lagi akan karena ulang tahun ini Pak. Ya. Pak Ketua ya. Baik. Bagi warga Bekasi, kami dan pemerintah daerah akan terus berbenah. Salah satunya normalisasi dan penataan bangunan liar seperti yang Pak Bupati sampaikan. Insya Allah DPRD akan mensupport itu semua untuk kepentingan kita bersama. Hasil analisa sementara bahwa program ini cukup mengurangi debit banjir yang ada di Bekasi. Maka kami minta juga partisipasi masyarakat, kalau sudah dinormalisasi, kalau sudah ditata, ya jaga sama-sama. Ya. Ya, ini semua menjadi tanggung jawab kita juga. Tolong buang sampah pada tempatnya agar Bekasi yang kita harapkan, itu Bekasi yang bangkit maju sejahtera bisa tercapai. Itu saja dari saya. Terima kasih sahabat Tribun Bekasi. Tadi kita bincang-bincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Adi Sukanto. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum.